Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perhitungan harga pokok produksi dan pemasaran makanan awetan dari bahan nabati. Nah, jadi pertama yang harus kita perhitungkan itu adalah investasi alat dan mesin. Jadi, investasi alat dan mesin ini adalah pembelian perlengkapan alat dan mesin yang diperlukan untuk proses produksi ya. Dan alat dan mesin ini dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi dan hal-hal teknis lainnya. Misalnya, daya listrik dan lainnya. Jadi, misalkan kita punya daya listrik 900 watt gitu. Jadi jangan sampai kita beli alat dan mesin yang melebihi kapasitas daya listrik itu gitu. Jangan sampai kita beli microwave yang sebesar 1000 watt gitu dayanya. Nah, itu kan juga sia-sia ya jadinya. Jadi tidak berguna gitu dan tidak bisa dipakai untuk memproduksi produk yang akan kita jual gitu. Nah, di sini contohnya itu ada es krim buah alpukat ya untuk bahan pangan nabati. Jadi jenis alatnya yang diperlukan itu ada blender, pisau, sendok makan, sendok teh, kemudian scoop es krim, wadah es krim, dan lemari es. Nah, di sini juga tentunya yang seperti dijelaskan tadi harus sesuai dengan hal-hal teknis lainnya seperti daya listrik gitu. Nah, di sini misalkan blender itu setelah kita hitung ternyata membutuhkan 2 unit. Sementara untuk harga per unitnya itu 155.000. Jadi harga totalnya adalah 310.000. Dan untuk pisau jumlah yang diperlukan itu ada 2. Sementara harga per unitnya itu 2.400. Jadi jumlah totalnya adalah 4.800. Ini dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian di jumlah total sehingga mendapatkan hasil 3.187.800 total untuk investasi alat dan mesin. Nah, jangan lupa kita juga harus menghitung biaya penyusutannya per bulan untuk si alat mesin itu. Jadi, biaya penyusutan per bulan itu adalah total investasi per umur alat. Maksudnya itu apa ya? Alat dan mesin yang kita beli itu kan punya kapasitas daya atau fungsi yang semakin hari semakin menyusut gitu fungsinya. Jadi misalkan beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian mungkin saja fungsi-fungsi dari si alat dan mesin itu tidak sebagus saat pertama kali kita beli gitu. Nah, itu juga harus kita perhitungkan. Nah, di sini kira-kira 84.000 ya totalnya per bulan gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang perlu kita perhitungkan itu adalah biaya tidak tetap. Jadi, biaya tidak tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksinya. Jadi, sifatnya itu tidak tetap dan bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Misalkan kita per satu kali produksi atau satu hari gitu ya, kita pengen menghasilkan 60 pieces aja gitu. Nah, itu kan juga berbeda nanti biayanya dengan produksi 120 pieces misalnya gitu. Nah, di sini contohnya misalkan tadi es krim buah alpukat ya. Kita pengen 120 pieces yang kita produksi satu kali produksi maksudnya. Nah, ini juga nanti kan akan berbeda dengan yang 60 pieces satu kali produksinya gitu. Nah, di sini juga harus diperhatikan berapa jumlah bahan baku yang diperlukan untuk 120 pieces es krim. Jadi misalkan di sini ya 1 kilogram alpukat itu biasanya dapat 3 sampai 4 buah alpukat. Nah, taruhlah di sini kita hitung 3 buah alpukat ya 1 kilogramnya. Jadi untuk 1 buah alpukat setelah kita hitung atau setelah kita mencoba membuat es krim alpukat, ternyata untuk 1 buah itu menghasilkan 10 pieces es krim. Jadi untuk 3 buah atau sama dengan 1 kilogram alpukat itu dapat 30 pieces es krim gitu. Nah, untuk 120 berarti kita butuh 120 dibagi 30 buah, yaitu 4 kilogram.
Nah, berarti alpukat yang diperlukan untuk membuat atau memproduksi 120 pieces es krim itu adalah 4 kilogram. Nah, kemudian sementara harga per unitnya itu 20.000. Nah, harga ini bisa kita lihat di pasar ya, di pasar atau di online shop gitu. Kemudian baru kita jumlah ditotalkan, jadinya 80.000. Nah, untuk bahan baku yang lainnya juga sama, kita perlu perhitungan juga. Misalkan ini susu kental manis ya. Jadi untuk satu buah tadi misalnya butuh 2 saset susu kental manis. Itu untuk satu buah. Nah, untuk 3 buah berarti butuh 9 saset ya. 6 saset, maaf. Jadi untuk satu buah itu kan butuh 2 saset susu kental manis. Jadi untuk 3 buah alpukat jadi butuh 6 saset. Nah, karena satu packnya itu terdiri dari 6 saset, maka untuk membuat 4 kilogram atau membuat 120 pieces buah, ini 4 kilogram ya. Jadi ada 1 kilogramnya tadi 3 buah. Jadi 3 buah itu kita perlu 6 saset. Berarti untuk 4 kilogram ya jadi ada 4 kali 6 saset, jadi 24 saset. Sementara satu packnya itu 6 saset. Jadi kita perlu 4 pack susu kental manis gitu. Sementara untuk harga per unitnya itu 6.600. Jadi jumlah totalnya adalah 79.200. Begitupun dengan bahan baku lainnya, kita juga perlu perhitungkan gitu. Untuk 120 buah ini berapa sih pengemulsi atau SP yang diperlukan, dan sendok kecil es krim dan cup es krim yang diperlukan. Tentunya ini 120 pieces ya. Kemudian baru dihitung dan ditotal, yaitu 288.500. Ini untuk satu kali produksi ya. Tentunya yang harga per unit ini bisa dilihat juga di online shop atau kita bisa langsung lihat di pasar gitu. Dan bertanya gitu ya di penjualnya berapa harga-harga si bahan baku ini. Nah, setelah di total tadi ya 288.500 untuk satu kali produksi. Sementara untuk atau per bulan itu misalkan kita hitung per bulan itu ada 4 minggu ya. Ada 4 minggu. Sementara untuk 1 minggu itu kan ada 7 hari. Jadi 7 kali 4 adalah 28 hari. Nah, kita hitung hari kerja misalkan Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu dan Minggu itu libur. Nah, berarti 2 hari libur. 1 minggu itu ada 2 hari libur. Jadi 2 kali 4, 8. Jadi 28 dikurangi 8 hari libur. Jadi 20 hari kerja ya. Nah, ini dikali 20, 288.500 dikali 20 jadi 5.770.000. Kemudian yang harus kita perhitungkan juga biaya tetapnya. Jadi biaya tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya. Jadi tidak bergantung dari jumlah produksinya ya, tetap segitu saja gitu. Jadi misalnya tenaga kerja gitu ya, per bulannya itu per orang 750.000. Untuk 2 orang ya berarti 1.500.000. Kemudian listrik dan air, penyusutan alat dan biaya lainnya juga harus kita perhitungkan. Kemudian sehingga per bulannya kita dapat 2.184.000 rupiah yang diperlukan ya, dana yang diperlukan untuk per bulannya itu sekian. Sehingga untuk biaya per harinya atau satu kali produksi itu adalah 109.200. Nah, kemudian setelah menghitung biaya tidak tetap dan biaya tetapnya, maka di jumlah total nih, yaitu tadi ya biaya tidak tetapnya adalah 288.500 ditambah dengan biaya tidak tetapnya tadi 109.200. Jadi totalnya adalah 397.700. Nah, kemudian kita perlu menghitung harga pokok produksi atau HPP ya. Jadi harga pokok produksi ini itu adalah harga yang produksi yang jika dijual harga tersebut produsen itu tidak untung dan tidak rugi gitu. Nah, untuk total biayanya ini dibagi dengan jumlah produksinya. Tadi kan kita maunya 120 pieces ya. Jadi
397.700 dibagi 120 pieces. Jadi 3.314,17 rupiah. Lalu tentunya kita harus menentukan harga jualnya nih, tentunya ya. Karena kan kita mau berwirausaha ya, jadi harus menghitung harus punya keuntungan gitu untuk setiap produksinya. Nah, ini dengan melihat apa? Dengan melihat para pesaing ya. Misalkan para pesaing itu dengan volume yang relatif sama dengan apa yang kita produksi gitu. Misalkan dijual sekitar 5.000 sampai dengan 7.000. Nah, kita kemudian ya sudah menetapkan untuk harga jual es krimnya itu 4.500 ya. Ini dari pabriknya 4.500. Nah, dengan harapan di tingkat konsumen nanti harganya itu adalah 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah.